Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fahira, NIM 22087189. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu tentang aliran filsafat terhadap pendidikan jasmani tradisional dan modern, serta pandangan terhadap penjas. Poin pertama itu ada pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan. Jadi philosophia yang berarti cinta pengetahuan. Ada beberapa pendapat dari ahli tentang filsafat ini, seperti menurut Johann Gottlieb Fichte, ia merumuskan pengertian filsafat itu adalah dasar dari segala ilmu yang membicarakan segala bidang dan segala jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Kemudian ada menurut Plato, merumuskan arti filsafat itu adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan, filsafat itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencoba mencari kebenaran dari seluruh kenyataan yang ada pada kehidupan. Untuk poin kedua itu ada filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia telah dikenal dengan istilah Lika Melik of Pudding atau physical education, yang berarti bahwa pendidikan melalui jasmani dan olahraga. Menurut Sukintaka dan Harsuki tahun 2003, hal ini bermakna bahwa pendidikan jasmani dan olahraga merupakan kegiatan pendidikan dengan menggunakan jasmani, sehingga menuntut peserta didik untuk aktif bergerak dan olahraga sebagai cara untuk bergerak. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga ini terkaji dalam 3 kajian, yaitu secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk ontologi itu merupakan sarana ilmiah untuk menemukan jalan penanganan masalah ilmiah. Maksudnya lebih singkat, ontologi itu membahas tentang apa yang ingin diketahui. Yang kedua itu ada epistemologi, yaitu kajian yang membahas secara mendalam tentang bagaimana memperoleh suatu pengetahuan yang kita cari gitu. Yang ketiga itu ada aksiologi, yaitu membahas tentang kegunaan dan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Poin berikutnya yaitu aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat yang pertama yaitu ada aliran idealisme. Aliran ini memiliki paham bahwa manusia memiliki 2 bagian yang dapat dipisahkan, yaitu rohani dan jasmani. Nah, bagian tersebut memiliki peranan yang berbeda, tetapi menurut aliran ini, bagian rohani atau yang disebut sebagai pikiran kita merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan. Oleh karena itu, memandang rohani merupakan hal terpenting daripada jasmani. Yang kedua itu ada aliran realisme.
Realisme ini berasal dari kata real yang berarti nyata. Aliran ini memandang bahwa sesuatu nyata karena realisme itu bersifat material, konkret, dan relatif. Yang ketiga itu ada aliran pragmatisme. Aliran ini menganut paham bahwa pengalaman merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena aliran ini menganggap bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk masyarakat. Hal ini mengandung bahwa manusia sebagai unsur sosial yang harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang keempat itu ada aliran naturalisme. Aliran ini menganut paham bahwa sesuatu itu memiliki nilai atau bernilai bila terlihat secara fisik. Yang kelima itu ada aliran eksistensialisme, yaitu keberadaan individu secara utuh merupakan hal yang utama menurut aliran ini. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia secara menyeluruh adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Poin berikutnya yaitu filsafat pendidikan tradisional dan modern. Filsafat pendidikan tradisional sangat menekankan penguasaan pada bahan pembelajaran. Filsafat pendidikan tradisional secara umum pembelajarannya berpusat pada guru, di mana menempatkan peserta didik sebagai objek dalam pembelajaran. Kemudian peran guru ini merupakan guru orang yang serba bisa atau sumber pembelajaran. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan filsafat dalam dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Salah satunya yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah pandangan dan cara pikir manusia. Kemudian di sini ada perbedaan pendidikan filsafat tradisional dan modern, yaitu perbedaannya mereka merumuskan bahwa sekolah yang mengimplementasikan filsafat pendidikan jasmani dan olahraga secara modern memiliki pandangan sebagai peserta didik sebagai pusat pembelajaran, suasana pembelajaran di kelas yang fleksibel, guru sebagai pemandu, kemudian fokus pada kegiatan yang meliputi fisik, belajar mandiri, disiplin secara mandiri, kurikulum yang cakupannya cukup luas. Sedangkan sekolah yang mengimplementasikan filsafat pendidikan jasmani dan olahraga secara tradisional memiliki pandangan sebagai guru sebagai pusat pembelajaran, suasana pembelajaran di kelas kaku, berdasarkan pada fakta, kemudian fokus pada pengembangan dan pengetahuan, disiplin oleh otoritas eksternal, kurikulum cakupannya terbatas. Kemudian poin yang terakhir yaitu pandangan terhadap menjudge. Filsafat itu adalah seni berpikir. Jadi filsafat olahraga itu merupakan perenungan akan keterlibatan manusia meliputi jasmani dan olahraga. Mengkaji peliputan jasmani dan olahraga memiliki pemikiran dari filsafat
akan memiliki nilai dan tujuan serta cakupan pendidikan jasmani dan olahraga yang cukup luas. Arti pendidikan itu sendiri adalah proses yang isinya harus mengarah pada pembinaan potensi rohani dan pada potensi rohani agar saling keterkaitan dan agar keterkaitan yang kuat dan erat. Pengaruh dan sumbangsi filsafat pada pendidikan olahraga juga memiliki andil yang besar pada pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan penjas dan olahraga itu sendiri. Sebagai salah satu contoh yaitu dengan filsafat, maka dapat menganalisis pendidikan jasmani dan olahraga beserta implikasinya terhadap pengajaran dan pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kata-kata yang terbelit-belit. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.